Manusia sebagai makhluk yang cerdas, memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungannya. Salah satu contoh nyata dari kecerdasan adaptasi manusia adalah suku Bajo, sebuah kelompok etnis yang tersebar di wilayah-wilayah pesisir Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Masyarakat ini memiliki keahlian khusus dalam berenang, menyelam, memancing, dan mengumpulkan bahan makanan laut, menciptakan suatu gaya hidup yang harmonis dengan ekosistem laut sekitarnya. Suku Bajo, sebagaimana dicatat dalam ditsem.kemdikbud.go.id, bukan hanya mahir dalam beraktivitas di lautan, tetapi juga memiliki warisan budaya yang unik dan menarik. Tradisi mereka mencerminkan hubungan erat dengan laut, menjadi sumber pengetahuan, mata pencaharian, dan kehidupan sehari-hari mereka. Keseluruhan gambaran kehidupan suku Bajo merangkum kearifan lokal yang berharga dan menjadi bagian integral dari identitas mereka. Namun, di balik keindahan dan keunikan kehidupan mereka, suku Bajo juga menghadapi tantangan serius. Dalam beberapa dekade terakhir, dampak negatif pembangunan ekonomi dan perubahan lingkungan telah dirasakan oleh kelompok etnis ini. Penurunan populasi ikan sebagai akibat kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan mata pencaharian mereka. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan pemerintah di berbagai negara juga menempatkan suku Bajo dalam posisi rentan. Kebijakan yang merugikan hak-hak mereka, seperti pembatasan kebebasan berlayar dan mengumpulkan bahan makanan di laut, semakin mengurangi ruang gerak dan keberlanjutan hidup suku Bajo. Meskipun demikian, terdapat cerita positif yang dapat menjadi inspirasi. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Wakatobi di Sulawesi Tenggara dan Togean di Sulawesi Tengah, berhasil mengambil langkah proaktif dengan mengembangkan sektor pariwisata bahari. Fokus pada kegiatan snorkeling dan menyelam membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, perubahan hidup suku Bajo juga mencakup penetapan mereka di tempat tetap. Meskipun kelompok ini terkenal sebagai kelompok yang hidup nomaden, banyak anggota suku Bajo kini telah menetap, termasuk di Taman Nasional Kepulauan Togean. Perubahan ini membawa dinamika baru dalam pola hidup mereka, namun tetap mempertahankan esensi budaya mereka. Selain informasi yang telah disampaikan, terdapat beberapa fakta menarik mengenai suku Bajo. Berdasarkan catatan sejarah, suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu, bagian dari wilayah Filipina Selatan, dan pindah ke Indonesia ratusan tahun lalu. Pola hidup nomaden di laut membuat perahu menjadi alat transportasi utama dan rumah bagi mereka. Keahlian mereka dalam menyelam, selain menjadi mata pencaharian, juga menciptakan kapasitas paru-paru yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk menyelam lebih lama daripada manusia pada umumnya. Uniknya, kehidupan suku Bajo juga menjadi inspirasi bagi dunia seni film internasional. James Cameron, sutradara terkenal, terinspirasi oleh gaya hidup mereka saat menggarap film Avatar 2: The Way of Water. Klan Metkayina dalam film tersebut, yang merupakan penghuni lautan Pandora, terinspirasi dari kehidupan suku Bajo. Menggali lebih dalam ke dalam kehidupan dan budaya suku Bajo membuka peluang untuk mendukung dan memelihara warisan budaya yang berharga ini. Perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat, bersama dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan hidup suku Bajo, dapat menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan mereka serta memperkaya keragaman budaya Indonesia.